atau dijadikan kesombongan, tapi itu jadikan panggilan hidup. Bagaimana ketika kita hadir sebagai orang beragama, kita itu bukan hanya memiliki relasi yang vertikal kepada Tuhan, tetapi kita juga memiliki relasi yang horizontal. Welcome to Kamar Pergerakan. Hari kemerdekaan ya, hari kemerdekaan, begitupun tadi tidak jauh berbeda juga gitu, tapi perspektif pandangan Bapak secara pribadi seperti apa? Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya berbicara kepada pokok yang diharapkan, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan selamat tahun baru 1 Muharram 1442 Hijriah bagi Bapak Ibu sekalian yang merayakan, juga adik-adik mahasiswa. Ya, karena begitu ditor ya yang disampaikan kepada saya. Jadi terus terang saya mendapat informasi ada kegiatan yang dilakukan dari keluarga besar NU di Cimahi, khususnya PMII. Ini kegiatan yang menurut saya relatif jarang gitu ya. Ketika kami menerima informasi ada kunjungan dalam rangka hari besar dalam Islam gitu ya, kami senang sekali. Rekan-rekan majelis jemaat di GKP Cimahi langsung semuanya merespon, oh iya kita sambut, walaupun mendadak sekali ya. Jadi kami karena itu ya terima kasih untuk kunjungan yang sudah terjadi tadi pagi. Kami sangat senang para pemuda-pemudi dari NU boleh soal hadir di tempat kami yang ala kadarnya. Mohon maaf bila tadi pagi kurang disambut dengan baik begitu ya. Anak-anak pemuda dari kami sangat terbatas sekali. Itu yang ingin kami sampaikan yang pertama. Yang kedua, terus terang saya tidak membayangkan bakal berdampingan dengan Pak Asep Salahuddin yang memang sudah banyak melintang dalam kegiatan lintas iman ya Pak ya. Sehingga tadi waktu pertama, saya sempat sedikit nervous ketika mendengar ada Pak Asep dari Lakspesdam NU gitu. Terus terang saya hadir di sini Bapak Ibu. Pertama saya ingin berkenalan dengan Bapak Ibu semua, dengan adik-adik mahasiswa. Yang kedua, saya ingin menjadi teman, karena itulah waktu Lutfi Rangga datang ke gereja, ya saya tidak bertanya apa yang harus saya lakukan di sana dan bagaimana, siapa yang harus saya hadapi. Saya datang mau hadir sebagai teman, dan ini adalah kenyataan yang memang sangat menyenangkan. Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa sekalian, saya melihat tema yang diangkat di dalam rangka pertemuan kita ini, ya Islam sebagai rahmat bagi seluruh ciptaan. Ini ditulis dengan bahasa Inggris, tapi kurang lebih kalau saya pahami seperti itu. Ya, saya terus terang merasakan tema ini bukan sebagai kata-kata slogan semata, tapi saya mengalami di dalam pengalaman sehari-hari secara empirik ya. Saya dari kecil tumbuh di dalam keluarga Kristen, namun kami hidup di tengah masyarakat Muslim. Waktu saya kecil, ayah saya berdinas di daerah Raja Mandala. Tidak ada satupun keluarga Kristen di sana selain keluarga kami. Ya, Saya sekolah di sekolah negeri
saya mengikuti pelajaran agama Islam ya di sekolah. Ayah saya menyuruh saya mengaji setiap sore karena di sekolah harus belajar bahasa Arab. Ya, di sekolah harus belajar bahasa Arab, karena itu saya harus tahu waktu itu. Saya jadi harus mengikuti. Nah, untuk bisa membaca bahasa Arab waktu itu, saya harus ikut ngaji. Ayah ibu saya tanpa mengatakan, kamu jangan dekat-dekat dengan orang Islam dan sebagainya, tapi saya diminta hadir gitu. Waktu itu masih anak-anak, saya belum tahu apa-apa, gitu ya, belum tahu apa-apa. Jadi saya mengikuti saja. Teman-teman saya semua adalah beragama Islam. Tapi saya tidak merasa ada pembedaan, ada diskriminasi dan sebagainya. Saya ingat betul kalau Lebaran saya menerima kiriman-kiriman nasi, gitu kan, dari tetangga-tetangga yang Muslim. Nah, demikian juga mereka ketika Lebaran, ketika Natal suka menanyakan, kamu nggak merayakan Natal, katanya. Nah, jadi sekali lagi saya melihat tema ini bukan hanya sekedar slogan, tapi saya mengalami secara empirik di dalam kehidupan bahwa ya kehidupan bersama Bapak Ibu saudara-saudara yang beragama Islam itu bukan suatu hal yang kemudian mencekam, menakutkan, atau saya merasa terkucilkan gitu walaupun saya minoritas. Itu sedikit dari pengalaman yang saya alami. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau sekarang saya diminta untuk berbicara, berbagi atau sharing terkait bagaimana pandangan umat Kristen terkait dengan iman sosial dan iman agama. Sebenarnya kalau di Kristen saya kira tidak beda dengan di Islam. Kalau di Islam ada tadi Islam sebagai rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi seluruh ciptaan. Panggilan hidup orang Kristen juga sama. Nah, karena waktunya singkat, mungkin saya tidak mungkin menjelaskan hal yang banyak. Ya, yang paling inti misalnya di dalam Injil ada perintah Yesus, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Itu bukan sebagai identitas yang kemudian hanya dijadikan kebanggaan atau dijadikan kesombongan, tapi itu jadikan panggilan hidup bagaimana ketika kita hadir sebagai orang beragama, kita itu bukan hanya memiliki relasi yang vertikal kepada Tuhan, tetapi kita juga memiliki relasi yang horizontal. Salib itu sebagai simbol sebenarnya selain bermakna pengorbanan, tapi mau menggambarkan relasi di dalam iman itu ya. Jadi secara vertikal kepada Tuhan, tapi apa yang menjadi inti dari relasi kita dengan Tuhan itu harus nyata di dalam relasi secara horizontal kepada sesama. Karena itulah di dalam hukumnya misalnya dikatakan ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang diakui sebagai kasih kepada Allah itu harus nyata di dalam kasih kepada sesama. Nah, jadi dari itulah kami memahami memang hadir sebagai umat beragama itu hadir bukan hanya sekedar orang yang mengungkapkan spiritualitasnya secara imajinatif, tapi memang harus konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kasih kepada Allah itu harus nyata di dalam kasih kepada sesama. Nah, dengan gambaran seperti itu ada
Yakobus misalnya, seorang rasul mengatakan, ya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berarti ini juga merupakan satu bentuk implementasi dari apa yang dinyatakan oleh Yesus di dalam hukum kasih tadi. Nah, karena itulah sama seperti yang dikatakan oleh Pak Asep tadi, sebenarnya di dalam Islam, ya, iman sosial dan iman spiritual itu tidak bisa dipisahkan ya Pak ya. Sebab tidak mungkin spirit keagamaan kita berarti gitu ya. Kalau spirit agama itu hanya dihayati sebagai tadi relasi kita dengan yang ilahi, tetapi juga harus nyata dengan sesama. Nah, karena itu kalau agama hanya dihayati sebagai relasi kita dengan yang ilahi, agama itu akan menjadi mengawang-awang, tidak mendarat. Dan itu yang tidak boleh terjadi. Tapi dalam realisasinya, kalau saya melihat di dalam perkembangan kehidupan beragama saat ini, jadi dalam menghayati keagamaan sekarang ini ada kelompok-kelompok tertentu yang menghayatinya bahwa hidup beragama itu ya gila terhadap agama, mentuhankan agama tapi tidak menghormati Tuhannya. Itu yang dirasakan sekarang. Karena itu jangan heran kalau ada orang misalnya berpenampilan seperti saleh, pakai simbol-simbol keagamaan, tapi perilakunya tidak sama sekali menunjukkan apa eksistensi Allah yang welas asih. Nah, inilah yang mungkin sekarang menjadi keprihatinan kita bersama. Di negara Indonesia, kita memang menyadari Indonesia itu majemuk. Sebagai komunitas yang majemuk, sebagai orang beriman kita meyakini kemajemukan itu anugerah Tuhan ya. Perbedaan yang ada di dalam ajaran Kristen itu adalah anugerah Tuhan. Dari sejak penciptaan diceritakan di dalam kitab Kejadian, misalnya ketika umat manusia membuat menara Babel untuk menunjukkan eksistensi dirinya, mereka bersatu, tapi menara itu mau ditujukan setinggi ke langit, Asamaya atau tahta Allah. Allah mengacaukan, menjadikan manusia itu berbeda bahasanya, tidak satu dengan yang lain, saling mengerti waktu itu, dan akhirnya berbeda-beda bangsa dan sebagainya. Jadi yang menciptakan perbedaan itu Tuhan. Nah, kalau sekarang kita menerimanya, kita hidup dalam beraneka ragam, ini adalah anugerah Tuhan. Saya yakin di dalam Islam juga sama. Perbedaan ini adalah anugerah Tuhan. Karena itu perbedaan-perbedaan yang ada di negara itu, kalau kita melihat secara positif, ini adalah mosaik keindonesiaan yang harus disyukuri, kekayaan Indonesia. Nah, tapi memang di dalam penampilannya sekarang ini mosaik keindonesiaan yang indah itu menjadi berubah wajah. Perbedaan dijadikan semacam polarisasi, alat untuk memecah belah, alat untuk menjauhkan satu dengan yang lain. Perbedaan-perbedaan yang ada itu bukan disyukuri sebagai anugerah Allah. Karena itulah ketika di antara kita itu masih ada yang berjuang untuk kembali memberikan pemahaman-pemahaman yang benar. Ada tema Islam sebagai rahmat bagi seluruh ciptaan. Saya yakin dalam pemahaman ini Islam itu tidak dimaksudkan menjadi rahmat bagi hanya kelompok Islam saja. Itu tidak. Tapi bagi kami semua gitu. Karena itu saya tidak
takut, tidak khawatir, hidup dekat dengan Pak Asep, dengan Alwi, dan dengan Bapak Ibu, adik-adik mahasiswi yang beragama Islam. Terus terang, saya tidak takut. Karena ketika itu dihayati, ada nilai yang sangat luar biasa di dalamnya. Islam menjadi rahmatan lil alamin. Sehingga bukan hanya ternyata di antara kita yang memang hadir di tengah masyarakat sehari-hari, para pemimpin juga. Kebetulan saya di FKUB Kota Bandung, belum lama kami diundang oleh Pak Gubernur. Ketika beliau mengarahkan bagaimana kita harus merawat kesatuan, merajut kebersamaan, beliau katakan memang kita ini majemuk, memang kita ini berbeda satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya sebagai manusia kita juga memiliki panggilan satu. Kalau kita merasa katanya agama berbeda, biarlah agamamu, agamaku. Tapi kita masih satu bangsa. Sebagai bangsa Indonesia. Kalau dirasakan itu belum menjadi kuat, bahwa kita ini satu bangsa, mari kita pahami bahwa kita ini sesama ciptaan Tuhan. Jadi kalau masih berat menyatukan kita sebagai orang yang berbeda agama, mari pahami kita itu satu sebagai bangsa Indonesia. Tapi ketika rasa nasionalis ini mulai digoyang-goyang, mari jangan sampai kita berpecah katanya. Tapi kita pahami bahwa kita ini satu sebagai ciptaan Tuhan. Nah, karena itulah saya kira sekali lagi, ketika kita mencoba mengarahkan hidup untuk meningkatkan iman sosial dan iman keagamaan, kita sebenarnya tidak harus mencari pemikiran-pemikiran yang jauh. Tapi firman itu dekat dengan kita, Bapak Ibu, adik-adik yang Muslim. Saya kira kalimat-kalimat Allah itu dekat dengan Anda ya. Bahkan bisa disimpan di dalam hati. Dan bagi kami juga yang umat Kristiani sama. Kita tidak harus mencari yang jauh-jauh. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jadikan norma, gitu ya. Di tengah-tengah mungkin banyak ideologi, banyak dogma-dogma. Sebenarnya agama itu semuanya membawa pesan yang baik. Kenapa manusia beragama? Karena sebenarnya agama menjawab kebutuhan pokok manusia. Manusia yang membedakan dirinya dengan binatang itu satu, manusia itu berakal. Kedua, manusia itu berbudi, dan yang ketiga berperasaan. Ya, akal melahirkan kebutuhan kognitif, budi melahirkan kebutuhan normatif, sedangkan rasa melahirkan kebutuhan ekspresif. Agama menjawab tiga kebutuhan itu. Akal diberi dogma. Ya, mungkin ilmu pengetahuan tidak ada yang menjelaskan asal-usul manusia, walaupun ada Darwin, ternyata salah teorinya. Tapi Al-Quran, Alkitab menjelaskan dari mana asal-usul manusia. Terus kebutuhan budi, agama itu semuanya punya norma-norma etika. Kemudian untuk rasa, agama itu mengajarkan ritus-ritus. Ritus itu adalah pengungkapan agama secara tindakan ya. Kebutuhan manusia dalam rasa, Anda sedih, diakomodir, bisa selesai dengan ajaran agama. Anda senang, mau mengucap syukur, tidak bingung, tidak harus berpesta pora, tapi mengucap syukur kepada Tuhan ya. Nah, ketika agama itu dilihat memiliki itu, maka kita menganut agama. Maka kalau kita mau meningkatkan keimanan kita, menurut saya, mari kita berangkat kepada yang fundamental di dalam masing-masing agama. Ya. Kita sering terjebak dengan ya kadang-kadang wacana-wacana yang tidak
penting gitu, jauh dari substansinya. Kalau tadi Pak Asep berbicara tentang Gus Dur, saya juga ingin menutup percakapan saya saat ini dari apa yang diterima dari Gus Dur. Konon ceritanya waktu itu Gus Dur berbicara dalam rangka Idul Adha. Ya, ada yang bertanya kepada Gus Dur, Gus, mana yang benar? Ismail yang dikorbankan itu atau Ishak? Orang Islam kekeh mengatakan Ismail. Orang Kristen kekeh mengatakan Ishak yang dikorbankan. Gus Dur jawabnya apa? Ngapain? Gitu saja kok ribut. Dua-duanya nggak penting, karena semuanya nggak jadi dikorbankan. Yang dikorbankan adalah domba katanya. Gitu. Yang penting sekarang kita sama-sama. Ya, mungkin dari apa yang saya sampaikan ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya mohon maaf atas kehilapan itu. Mudah-mudahan apa yang dibicarakan saat ini bisa menjadi pintu untuk kita berkomunikasi lebih jauh. Terima kasih. Ya, seperti itu sahabat-sahabat, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Bahwasannya dari kedua narasumber ini tadi menyampaikan dengan luar biasa mengenai perspektif daripada peningkatan iman sosial dan iman spiritual, bahwasannya kedua-duanya itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dalam konstruk kita itu ada bahasa hablum minallah, hablum minanas, serta hablum minal alam. Nah, bahasa daripada perspektif itu kita itu harus saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, karena sejatinya manusia itu disebut John Politikon juga Pak ya, tidak bisa hidup sendiri. Sekaligus bahwasanya peningkatan secara iman sosial dan spiritual itu bukan hanya sekedar imajinasi, tetapi harus ada peningkatan secara pelaksanaan atau implementasi daripada apa saja yang menjadi pemikiran tentang perspektif tersebut.